Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Jadi Luciana, mahasiswa dari Universitas Wadai Menjadi Cirebon dan Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Oke, teman-teman semuanya, di sini saya ingin memberikan pemahaman suatu materi yang berjudul Membangun Human Capital. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan bisa diterima dengan baik. Mungkin kita langsung lanjut saja ke pemaparan materi selanjutnya. Membangun human capital modal manusia. Human capital dan manajemen. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu sendiri dan dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Manusia seperti ini adalah manusia yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang diperolehnya melalui pengalaman belajar. Yang kedua adalah SDM unggul. Jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu memprioritaskan investasi pembangunan SDM untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi dan tersedianya SDM unggul. Penekanan nilai-nilai ini membantu manusia lebih kreatif, produktif, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dan bekerja keras dengan komitmen dan dedikasi tinggi didukung dengan integritas tinggi. Yang ketiga, investasi pendidikan untuk SDM unggul. Pembangunan human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat penting untuk mempersiapkan masa depan bangsa yang lebih baik lagi. Selanjutnya ada variabel penting dalam SDM. Variabel penting dalam SDM adalah kemampuan, sikap, nilai-nilai, kebutuhan-kebutuhan, dan karakteristik demografinya. Variabel tersebut menurut Gomez 2003 dipengaruhi oleh lingkungan seperti norma dan nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan, dan peluang yang tersedia. Pentingnya manajemen SDM. Sifat SDM selalu berkembang, dinamis, baik jumlah maupun mutunya. Maka untuk memperoleh keseimbangan antara SDM yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi pada tahap tertentu diperlukan manajemen SDM yang tepat pada tingkat nasional dan daerah. Selanjutnya, penekanan kualitas SDM. 1. Kualitas spiritual. 2. Kualitas masyarakat. 3. Kualitas kekarya. Kualitas spiritual meliputi aspek iman, takwa, dan moral. Kualitas masyarakat meliputi berbangsa termasuk keistimewaan sosial, rasa tanggung jawab, dan disiplin sosial. Kualitas karya yang meliputi 1. Faktor pribadi, 2. Faktor lingkungan, dan 3. Faktor luar organisasi. Kebutuhan SDM di Indonesia. Dari pandangan di atas ditegaskan SDM yang diperlukan Indonesia adalah orang yang cakap, dapat dipercaya, memiliki motivasi tinggi, memiliki kemampuan dan kecakapan, menciptakan iklim hubungan yang produktif, dan mengembangkan iklim kerjasama tim yang solid. Diperlukan manajemen SDM yang tepat pada tingkat nasional dan daerah. Selanjutnya, human capital dan manajemen SDM. Secara harfiah, pengertian adalah manusia adalah pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia sebagai modal atau aset suatu bangsa. Human Capital Management oleh Gaspers 2012 dikenal juga sebagai manajemen talent, yaitu suatu SDM yang terkait dengan proses pengembangan SDM dan memperkuat kedudukannya dalam suatu lembaga, memelihara dan mengembangkan SDM dan menarik sebanyak mungkin SDM yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter agar organisasi menjadi lebih berkualitas. Dalam menyiapkan SDM yang berkualitas, manajer dalam seluruh hierarki organisasi bertindak sebagai perencana, pengorganisasi, pengarah, pemotivasi, dan pengendali. Pada dasarnya, organisasi memiliki ketergantungan dengan SDM yang ada dalam organisasi untuk menggerakkan organisasi, memenangkan persaingan, dan mencapai tujuan melalui proses dan mekanisme manajemen yang benar. Dalam human capital, MSDM adalah penggunaan dan pengaplikasian fungsi-fungsi manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengelolaan dan pengaturan peranan SDM dalam suatu organisasi. Human capital dan investasi pembangunan SDM. 1. Standar kualitas. Kualitas beraktivitas memenuhi standar apabila SDM mendapatkan pengalaman belajar dan latihan yang cukup untuk penguasaan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan bidang peminatnya. Kedua, investasi SDM. Investasi dalam bentuk menyediakan fasilitas pendidikan, penyediaan tenaga pendidikan, dan kebutuhan pendidikan yang berkualitas akan menjamin SDM yang unggul, andal, dan berkarakter. 3. Penempatan SDM. Penempatan orang yang berprestasi dan berreputasi akan memberikan jaminan bahwa pembangunan human capital dalam organisasi pendidikan dapat memenuhi target SDM yang diharapkan.
Yang keempat, konsep human capital. Konsep human capital berkaitan dengan fakta bahwa pada dasarnya manusia akan menanamkan investasi dalam dirinya melalui pendidikan, pelatihan, dan aktivitas lain yang akan meningkatkan pendapatan mereka di masa depan melalui peningkatan penghasilan seumur hidup. Selanjutnya, mempersiapkan generasi emas. Growth generation, anak yang sehat dan cerdas merupakan bibit generasi emas di masa yang akan datang. Bakat, aptitude, adalah benih dari suatu sifat yang baru akan dapat jika ia mendapatkan kesempatan atau kemungkinan untuk berkembang. Pada dasarnya, semua individu yang normal memiliki bakat dan setiap aktivitas diperlukan berfungsinya bakat, seperti bakat matematika, bakat olahraga, bakat bahasa, bakat seni, dan lainnya tergantung pada budaya di mana individu itu hidup. Khusus bagi generasi yang berbakat dan bertalenta, perlu disediakan strategi dan fasilitas yang dapat memaksimalkan bakat dan talenta mereka agar benar-benar menjadi generasi emas yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat luas guna meningkatkan kualitas kesejahteraan dan kualitas peradaban.